banyak hamba-hamba Allah yang bodoh. Artinya bodoh tidak mau mengamalkan, punya ilmu tapi tak mau mengamalkan. Apalagi punya ilmu, jelas ya, hati dia nafsu la'an marati bisu, la'an bisu. Waqad intahadat mudi'atan li syaitan, intahadat maka sungguh berdiri ya, mudi'atan halal ikut melok di syaitan, kepada syaitan. Berarti orang seperti itu ikut kepada syaitan ya. Ada orang cari ilmu tapi cuma nyari tak mengamalkan, ingkar kepada ilmunya. Satu contoh, orang tahu kalau sholat itu ibadah yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Paham ya? Sholat itu wajib kita lakukan. Tahu orang itu, tapi tidak sholat. Punya ilmu tapi ingkar kepada Allah. Ilmunya tidak tahu kalau sholat itu wajib, tapi tidak sholat. Berarti punya ilmu ingkar. Jelas ya? Itu banyak sekali kata Imam Al-Ghazali. Hati-hati. Ya, hati-hati. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jangan cuma sekedar antum belajar ilmu atau belajar kitab hidayah jangan amal isinya di dalam kitab ini ya. Hati-hati apabila ada orang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut sungguh diajak oleh setan berdiri ya, mengajak di syaitan, kepada syaitan lain, setan-setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain itu laknat ya, lain syaitan, lain itu yang dilaknat. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana? Inna syaitan aduwwun mubin, aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang terang ya, aduwwun mubin. Makanya dikatakan di wiritan ya, bagaimana a'udzubillahi samil alim minasy syaitanir rajim, supaya kita ini dijauhkan dari godaan setan. Godaan setan ini ya, satu, setan pun lebih banyak masuknya kepada nafsu amar. Jelas ya? Jadi setan ini lebih banyak masuk ke nafsu amar, mengajak kebaikan. Ya, lebih banyak. Kalau mutmainnah tidak berani setan masuk, karena nafsu baik ini. Setan ini kalau sudah ada orang yang tak baik, dimasuki sama setan. Ya, dimasuki, digerogoti, dibisiki, sudah bisa mengerjakan kejelekan tersebut. Hati-hati. Setan itu musuh kita ya. Jangan sampai kita ini terikut dengan godaan setan. An-Na'im. Terus apa? Lam? Ya. An-Na'im. Mana dalamnya? Lam ya. Liyudi mereka supaya memberikan siapa setan kepada dirimu bihablil gurur, dengan tampar. Bihablil ya, hablil itu namanya tampar, al-gurur yang merugikan. Jadi setan ini menyampaikan kita kepada Allah dengan rugi ya. Jadi setan itu membelenggu ya, melalui supaya kita ini jauh berbuat baik, supaya kita ini tidak mau berbuat baik. Jelas ya? Inilah kerjanya setan. Setan itu membelenggu kita dengan tamparnya supaya kita menjadi orang yang berugi. Ini setan. Mau berangkat ke majelis taklim, kadang-kadang kaki ditarik sama berangkat, cuma ada suaranya ya. Yang berangkat, berat mau berangkat, akhirnya tidur. Jangan bangun, mata ditutupi
ditutupi sama setan. Jangan bangun, jangan melek. Sampai pada subuhnya itu setan. Makanya kalau setan ini menggoda tak sukses, maka senang setan ini ditutupi matanya. Makanya ingat dulu Habib mendapatkan ijazah, tapi ijazah bukan pakai bahasa Arab. Apa kata guru-gurunya Habib ini? Gurunya itu mengatakan kalau kepingin jadi orang yang sukses, bahasa Maduranya aja-aja. Apa aja-aja itu? Aja-aja, apa aja? Bangun malam aja-aja gitu. Capek aja-aja, apa aja-aja itu? Hah? Bukan sabtu, aja-aja itu memaksakan begitu. Nah, itu ijazah dari guru-gurunya Habib. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang sukses? Aja-aja katanya. Bangun malam malas, aja-aja gitu. Memaksakan diri. Dipaksakan, dakwah mulai dipaksakan. Jelas ya, insya Allah sama sukses. Mau selamatan berat, paksakan supaya bisa bersalawat. Jangan dipaksakan, bagaimana caranya bisa ngaji. Perhatikan orang ini kalau berbuat baik banyak godaannya. Ya, antum telepon itu. Antum terawih. Kalau orang ini mau berbuat baik, ada yang bantu. Ada ini, ada itu. Orang taklim, kadang anaknya rewel, kadang istrinya mas, untuk berangkat ini anaknya nangis itu. Begitu, ya. Tapi kalau itu, aku tinggal di tak kenal nama majelis taklim dan anak ikarian. Begitu harusnya. Karena doanya kita ini di majelis taklim betul, ya. Apa kata ulama, doa juga dikabulkan oleh Allah, doa di waktu kita belajar. Kita belajar. Untuk minta sama Allah, ya Allah, makanya saya sudah taklim itu dibiasakan doa. Kalau waktunya ngaji kitab ini, ya dibiasakan di akhir-akhir majelis itu berdoa sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta ini, minta itu, minta ini sama Allah. Karena tahu kata ulama, doa juga doa yang dikabulkan oleh Allah, doa ketika kita mencari ilmu. Sampai oleh Nabi Muhammad, man mata fi talabul ilm fa huwa syahid, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang wafat ya di waktu mencari ilmu, maka wafatnya atau matinya dalam keadaan syahid, kata Nabi Muhammad, dijamin surga. Ya, berangkat dari rumah meletakkan jalan mati, berangkat dari rumah untuk cari ilmu, di tengah jalan meninggal syahid, kata Nabi Muhammad. Ada jaminan surga. Ada. Ini pentingnya kita mencari ilmu. Hati-hati godaan setan. Ya, setan ini dahsyat. Di waktu setan ini diperintahkan oleh Allah untuk menghormat Nabi Adam, setan tidak mau. Ya setan, hei iblis, hormat Adam. Apa kata setan? La, ya Allah, ana khair minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya tidak mau untuk hormat Adam itu. Apa Adam ini? Adam ini lebih baik, apa Adam ini tidak ada apa-apanya. Saya lebih baik daripada ana khair minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi kan aku terbuat dari api, Adam ini tanah. Jangan setan ini. Lalu Allah keluarkan setan dari surga. Apa kata setan? Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umurku, aku akan goda anak keturunan Adam. Apa kata Allah? Kalau mereka tergoda ikut kepadamu, maka mereka akan masuk ke dalam golonganmu. Apabila mereka digoda olehmu tidak ikut kepadamu, maka beruntunglah mereka masuk ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ikut setan, ya masuk neraka sama setan. Jelas ya, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Terus Fawaz Tatori, Fawaz Tatori kata, maka ngambil seperti
sedikit siapa Anda, maka mengambil sedikit siapa setan kepadamu. Namkidanahu bimakidatahu, ya, bimakidatahu, dengan jeleknya, ya, dengan jeleknya setan, ila ghamratil halaki, kepada jeleknya kerusakan. Jadi setan ini menggoda kepada kita supaya kita menjadi orang yang jelek, begitu. Jelas ya? Digoda kadang-kadang majelis taklim, ya, digoda sama setan. Jangan dengarkan aja. Katanya setan juga berliaran di sini. Jangan dengarkan itu. Apa itu? Tidur aja, tidur. Pulang kita ngaji mas, iya, alhamdulillah ngaji. Merawat lah Habib, kata mengeremeng suaranya Habib. Kudu mengeremeng sambil bodoh. Apa mulai tanya ngaji belum begini? Iya, sama istrinya ditanyakan, ngaji mas, ngaji. Keterangan apa tidak Habib? Tak tahu. Dia ngaji mengeremeng Habib, benar mengeremeng sambil ngaji. Jelas ya. Wa qasdihi, dan qasdi najah atau najah itu niat siapa ya setan ayyarauja alaika, supaya mencelakakan siapa setan alaika kepadamu, asyarran, kepada perbuatan yang jelek. Jadi setan ini kata Imam Al-Ghazali mencelakakan kita ini supaya kita ini berbuat jelek, begitu. Hati-hati ya. Karena setiap antum ini beramal baik, mau sholat, usahakan sebelum salam a'udzubillahi syaitanil alim minasyaitonir rajim, rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Minta perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyarri. Jadi setan ini mencelakakan kita supaya kita ini bisa berbuat amal jelek. Fi ma'rufil khair, di dalam melaksanakan kebaikan. Setiap kita, kata Imam Al-Ghazali, setiap kita mau berbuat baik dicelakakan sama setan ini. Kamu mau selawatan dicegah sama setan, mau ngaji kitab dicegah sama setan, ditarik lagi, jangan berangkat. Begitu. Setiap kita mau berbuat baik dicelakakan sama setan. Ya, ini dikatakan fi ma'rufil khair, di dalam melaksanakan kebaikan. Setiap kita berbuat baik diganggu sama setan. Kalau berbuat jelek, ya, ada orang minum khamr, dibiarkan sama setan, tidak diganggu. Ada orang zina, dibiarkan sama setan. Orang tidak sholat, dibiarkan sama setan. Tapi kalau ada orang berbuat baik, sholat diganggu, mau ke majelis taklim diganggu, mau selawatan diganggu, mau istighosahan diganggu, mau manakitan diganggu, mau rotitan diganggu, mau ngaji Al-Quran diganggu, mau sedekah diganggu, mau berpuasa diganggu sama setan. Berbuat kebaikan pasti akan diganggu oleh setan. Paham ya? Jadi kalau ada orang ini mau berbuat baik, ya, tapi tidak keturutan, berarti memang setannya daripada orangnya, daripada nafsunya. Paham ya? Niat sudah, ya Allah, sama sedekah, nanti di jalan tidak disuruh, berarti memang setannya daripada nafsunya. Paham ya? Hati-hati dengan godaan setan. Bagaimana caranya hati setan ini tak mengganggu? Bangun agaya ini dulu, itu terus. Bahkan di setan ini
hadas udu begitu. Tidak berani setan ganggu, karena telinga dalam keadaan bersih, hidung dalam keadaan bersih, tangan dalam keadaan bersih, mata dalam keadaan. Orang kalau berwudu ini semuanya bersih. Paham ya? Jadi kalau orang ini berwudu tidak berani mau masuk kupingnya berwudu suci, tidak berani. Menghadas malah bagaimana kalau hadas dia tidak pernah mentok itu lagi bisa kan? Karena Imam Syekh Bakar bin Salim ini 40 tahun sholat subuh cukup dengan sholat isya. 40 tahun tidak pegang wudu lagi sudah sholat subuh, ya cukup wudu isya. Waktu yang paling panjang itu isya subuh. Kalau zuhur ke asar dekat, asar ke maghrib dekat, apalagi maghrib ke isya sangat dekat waktunya. Tapi kalau isya sampai ke subuh jauh, itu tidak batal wudu. Ini seorang ulama besar, tidak berani setan, jadi berani wudu. Kalau untuk tampil mirip saja. Paham ya? Ini amalan yang diberikan kepada nomor 2. Ada satu habaib sepuh meninggal sekarang, beliau memberikan ijazah begini: kalau kepingin rezekinya dilancarkan oleh Allah, usahakan ba'dal maghrib sampai isya tidak batal wudu. Paham ya? Jadi sesudah sholat maghrib berjamaah baca ratib, baca yasin sampai saya kerjanya habis maghrib. Bagaimana? Kamu kerja ba'dal maghrib, ba'dal isya, yang penting sampean kerja baca ratib. Kerjanya jalan atau buka usaha, sampean baca ratib sambil buka usaha. Tapi jangan sampai putus sampai ke waktu isya. Insya Allah rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi orang yang dalam bahaya ini wudu, orang yang melakukan wudu tidak pernah putus-putus wudunya, terus nyambung ke atas, wudu lagi, setan tidak berani ganggu, karena dalam keadaan bersih. Ya setan begitu biasa tidak berani, apalagi corona. Paham ya? Apalagi virus tidak berani. Setan yang begitu hebat tidak berani kepada orang yang wudu. Bagi orang yang megang wudunya tidak pernah batal, tidak berani setan ini. Apalagi virus, apalagi penyakit. Jelas ya? Dan juga perhatikan orang yang sering berwudu, besok di hari kiamat wajahnya akan bersinar. Ya, dikatakan bagaimana kata Nabi, orang-orang di dalam kubur akan menyinari kuburannya dengan biasaran wudu, dengan bekas-bekasnya wudunya, ya, bekas-bekas wudunya. Hatta yulhaqika, supaya ikut, ya, supaya mengikutkan siapa setan kepadamu bil khasrin, dengan banyak-banyak orang yang rugi. Kita ini kalau digoda sama setan ikut, maka kita menjadi orang rugi, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kita ini digoda oleh setan ikut sama setan, maka kita menjadi orang yang rugi. Naudzubillah. Jelas ya? Amalan, banyak-banyak amalnya. Ya, amal kita ini ya menjadi amal yang rugi. Kenapa? Karena kita ikut kepada setan. Naudzubillah min dzalik. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina dallu sa'yuhum fil hayatid dunya. Ini firman Allah. Alladzina, orang, ya, dallu sa'yuhum, dallu yang sesat, yang tersesat, sa'yuhum apa usahanya ya manusia, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang kena digoda oleh setan, maka mereka akan sesat, kata Allah. Mereka akan tersesat, tidak akan mendapatkan jalan yang terang, tidak akan mendapatkan jalan rahmat, tidak akan mendapatkan jalan ridha dari Allah, karena mereka mau digoda oleh setan.
Paham ya? Wahum, dan mereka alladzina yahsibuna, yaitu yahsibuna ya, apa lagi? Betul, yahsibuna. Yahsibuna yatunnuna, yaitu mereka yang menyangka. Ya, siapa alladzina? Annahum, sesungguhnya alladzina yahsinuna, yaitu banyak-banyak orang yang berbuat baik. Jadi tahu, tapi mereka ini tak mau melaksanakan. Tahu kalau majelis taklim ini baik, digoda mau, tak mau ngaji, maka mereka menjadi orang yang tersesat. Sam'an wa inda dzalik sam'an di dalam pekerjaannya, kelakuannya, wa inda dzalik, dan di dalam itu yatlu alaika, yatlu yaitu yatlu membaca alaika kepadamu syaitan, siapa syaitan? Jadi syaitan ini, kata Imam Al-Ghazali, akan memantau kita. Mau kita di rumah, mau kita ini di laut, mau kita ini di gunung, mau kita ini di jalan, mau kita ini di mana pun kita berada, dipantau oleh setan. Berbuat baik dimasuki sama setan, jangan. Paham ya? Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Afdalul ilm, afdalul ilmi, lebih banyak ilmu, wa darajatul ulama, dan derajatnya ulama, orang-orang yang alim, wa ma warada fihi, dan sesuatu warada yang diakhiratkan fihi di dalam ilmu, min akhbar, dan banyak-banyak hadis, wal athar, dan banyak-banyaknya kaulnya sahabat atau ucapannya. Athar itu daunnya sahabat ya. Kalau hadis itu ucapannya Nabi atau sabda Nabi, kalau athar itu ucapannya atau perkataannya sahabat, para sahabat. Jelas ya? Semakin orang itu berilmu, semakin digoda oleh setan. Jelas ya? Semakin kata siapa tuh? Kata kita. Ada seorang ulama besar diceritakan, ya, saya mendapatkan keterangan ini dari dulu. Seorang ulama besar, alama, alim. Kalau orang alim katanya tidak digoda, kata siapa? Syekh Abdul Qadir Jalani, hajatnya orang kok. Syekh Abdul Qadir Jalani ini Sultan Aulia, presidennya wali, ya. Sampai ada Abu Hasan Asyadili, benar kan? Abu Hasan Asyadili ini ulama besar, ya. Dia mengarang hizib. Ada Hizbul Nasar, Hizbul Autad, Hizbul Barri, Hizbul Bahri. Ini paling hebat hizib karangannya Abu Hasan Asyadili. Ya, kalau sampean baca di Maghdad ada Hizbul Nasar di Abu Hasan Asyadili. Ini Hizbul Nasar hebat. Buat apa dia? Ya jaga-jaga lah. Hizib itu ilmu jaga-jaga supaya tidak diganggu. Hizib ada Hizbul Nasar, Hizbul Autad, Hizbul Barri, Hizbul Barri, Hizbul Bahar. Itu karangannya Abu Hasan Asyadili. Abu Hasan ini pernah teratak sampai tapah, bertapah di bawahnya batu, di bawahnya laut. Paham ya? Abu Hasan ini pernah teratak suhur di bawahnya batu, di bawahnya laut. Apa 3 tahun nih? 2 tahun Abu Hasan di bawahnya batu, di bawahnya laut lagi. Tidak minum. Akhirnya Jibril diutus sama Allah. Ya Jibril, pergi kau kepada hambaku ini Abu Hasan. Minta apa sih Abu Hasan ini? Kok sampai terakat di bawahnya batu, di bawahnya laut? Bukan di gunung, bukan di daratan ya.
di bawah laut. Hebat ini Abu Hasyam ini, punya karangan punya karangan hisib ya. Hisibnya yang begitu hebat sampai mampu puluhan tahun terangkat di bawah batu, di bawahnya laut. Dibisiki sama malaikat Jibril, ditanyakan, ya Abu Hasyam, kau minta apa kau sama Allah? Kok sampai kau terangkat seperti ini? Kau minta apa sama Allah? Apa kata Abu Hasyam? Ya Jibril katakan sama Allah, saya tidak minta apa-apa, cuma minta satu sama Allah. Apa? Sama pangkatku dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Paham? Sama pangkatku dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Sampaikan. Ya Allah, permintaan Abu Hasyam cuma minta satu, sama pangkatnya dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila itu ya, apa kata Allah? Tidak bisa. Syekh Abdul Qadir di atasnya, tidak bisa. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jalani mulai lahir sampai mati tidak pernah bohong. Abu Hasyam Syadzili pernah bohong satu kali sudah jauh pangkatnya. Apa kata Allah? Tidak bisa. Pangkatnya masih tinggian Syekh Abdul Qadir Jalani, masih tinggian Abdul Qadir Jalani. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jalani mulai dari lahir sampai wafat sampai mati tidak pernah bohong. Abu Hasyam pernah bohong satu kali. Bagaimana kalau setiap hari bohong? Itu coba mau. Makanya orang kalau bohong itu tidak pernah diangkat oleh Allah derajatnya. Paham ya? Ini Syekh Abdul Qadir Jalani yang luar biasa, pangkatnya masih digoda oleh sama setan. Apalagi kita minta ini digoda. Apa dia? Di waktu Syekh Abdul Qadir Jalani nisfulai tengah malam, bangun Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, bangun tahajud zikir. Ada cahaya datang di mukanya. Di mukanya Syekh Abdul Qadir Jalani ada cahaya datang. Apa kata cahaya ini? Ya Abdul Qadir Jalani, ana rabbuk fasjudi. Oh Abdul Qadir Jalani, aku Tuhanmu, ayo sujudlah kau kepadaku. Apa kata saya Abdul Qadir Jalani? Anta laisa rabbi, Allahu rabbi. Kau bukan Tuhanku, Allah ini Tuhanku. Digoda sama setan. Syekh Abdul Qadir ini supaya sujud sama setan, digoda berbentuk cahaya setan ini. Ayo sujud kau kepadaku Syekh Abdul Qadir Jalani, aku Tuhanmu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Anta laisa rabbi, Allahu rabbi. Sampeyan bukan Tuhanku, Tuhanku Allah. Tak bisa diganggu. Ini ulama besar, ulama besar masih diganggu. Apalagi kita, ya, apalagi. Wah, begitu. Syekh Abdul Qadir Jalani hebat. Saya hebat juga. Saya hafal Yasin. Yasin, kapal Yasin. Lalu jangan remehkan itu setan. Paham ya? Jangan diremehkan. Ya, katanya setan itu bahaya. Tidak ada ceritanya setan itu mengajak kebaikan kepada kita, pasti mengajak keburukan. Bagaimana caranya supaya tidak dijaga? Bawa wudhu terus, ya wudhu. Kalau pada bersih tak bisa, dia tak mampu. Kalau mampu hebat. Amin. Wayulhika antarihi, dan setan itu melupakan kepadamu. Wayulhika, dan melupakan siapa setan kepadamu. Antarihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melupakan setan dari firman atau dari sabda-sabdanya Nabi Muhammad SAW. Jadi setan itu mengajak supaya kita lupa kepada sabdanya Nabi. Kata Nabi, ayo salat. Kata setan, jangan diingat-ingat ini, jangan. Jadi setan itu mengajak kepada manusia supaya manusia lupa kepada hadis-hadis Nabi Muhammad atau nasihat-nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu hadis, man aman mau izdada ilman walam yuzdada hudan
lam yuzda wa lam yuzda min Allah illa bu'dan. Man izdada, siapa orang izdada yang bertambah ilmunya, wa lam yuzda dan tidak bertambah hukum petunjuknya, lam yuzda maka tidak bertambah min Allah dari Allah illa bu'dan kecuali jauh kepada Allah. Punya ilmu banyak tapi tidak dapat hidayah, jauh sama Allah, kata Nabi Muhammad. Ilmunya sedikit dapat barakah, dekat sama Allah. Paham ya? Hanya kadang banyak ilmunya itu bikin bisnis, banyak ilmunya memperkaya diri. Paham? Punya pondok, punya pesantren, punya pesantrennya Maroko, mana seperti Islam. Wartahnya dibikin Islam, pondoknya jelek, dibikin bisnis. Ya. Berapa banyak kata Nabi Muhammad, ya, bertambah ilmunya, tambah ilmu, tapi tak bertambah hukum petunjuknya. Ya, tidak bertambah lam yusjad min Allah, maka tidak bertambah ilmu dari Allah illa bu'dan kecuali jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, orang tidak usah ngamal dulu. Suatu ilmu yang banyak sedikit amalkan. Al-ilmu yu'mal wal amalu bil ihdas. Paham ya? Jelas ya? Amalkan, punya ilmu amalkan. Oh, kalau nolong ini haram deh, ya jangan nolong. Oh, kalau merasani elek ini dosa deh, ya jangan merasani elek. Paham ya? Dengarkan apa? Ya. Perintah dari Nabi Muhammad SAW, ayo guru anakmu sholat usia 7 tahun, perintahkan. Kata setan, jangan dengarkan. Biarkan anaknya sambian, lihat TV waktu maghrib, jangan disuruh sholat. Begitu setan ini. Kita ini kalau punya anak, perhatikan ya, kita kalau punya anak atau kita punya anak, kalau itu sabda Nabi Muhammad, perintah Nabi, kalau anak itu umur 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Ajar ya anak sholat. Pantau, ayo wudu, lihat. Oh salah. Ini dulu niatnya nawaitu wudu ala raf'il hadasil asghar. Pantau. Kalau anak itu sudah usia 10 tahun, suruh sholat tak mau pukul, kata Nabi. Mengajari. Tapi kalau anak 10 tahun tak diajari, 10 tahun dibiarkan tak sholat, 15 tahun tak sholat, 20 tahun tak sholat, sampean yang celaka. Paham ya? Sampean yang celaka. Kalau anak-anak ini menjadi pengamat kita bagi orang tua di dalam kubur. Ya, sampean kita hendak balik sama masuk dalam kubur gerak-gerik. Kalau anak pintar, anak bisa ngaji, anak bisa punya ilmu, diamalkan ilmunya, ingat orang tua. Walau tapi anak tidak punya ilmu, tidak sholat, tidak menjadi orang tuanya. Ya, kebahagiaan sang orang tua terletak ada di anak yang saleh, kata ulama. Kalau punya anak yang saleh, maka kebahagiaan termasuk luar biasa buat orang tuanya. Waladun salihun yad'u lahu, kata Nabi Muhammad SAW, anak yang saleh, anak yang sering mendoakan kepada kedua orang tuanya. Senang kita ini kalau punya anak pintar. Ya, makanya kata Nabi Muhammad, itu celenganmu, kata Rasulullah, kalau anak ini ahli ibadah, ahli salat, kau punya celengan banyak. Tapi Nabi bilang, kalau anak ini tidak mau berbakti sama Allah, tidak salat, beramal baik, amal buruk, meskipun orang tuanya ini mati, tetap akan disiksa oleh Allah, meskipun di dalam kubur, sebab amaliyah anak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya berbuat maksiat, orang pun disiksa. Kenapa aku disiksa Allah? Itu jadi anakmu minuman keras, itu anakmu tidak salat, itu anakmu berzina, itu anakmu, ya Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, penyejuk hati kita, ya, pendingin hati kita, ya, penyejuk hati kita. Wa anta sallallahu alaihi wasallam, dan dari ucapan atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah bersabda, asyaddun nas adaban yaumal qiyamah alimun lam yata'uhu Allah bi'ilmihi. Kata Nabi Muhammad, asyaddun nas, lebih dahsyatnya manusia adaban siksanya yaumal qiyamah, di hari kiamat, alimun, yaitu orang yang alim, orang yang pintar, lam yata'uhu, yang tidak
memberikan manfaat kepada alim, Allah siapa Allah biilmi sebab ilmunya. Ada orang pintar tapi tidak diberi keberkahan ilmunya oleh Allah, maka besok orang-orang alim seperti itu akan disiksa dan siksa sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya hati-hati, pintar jangan dianggap orang pintar itu sudah dijamin surga. Banyak orang yang dijamin surga itu orang yang selalu mengamalkan ilmunya dengan amal yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang punya ilmu kepingin dipandang, kepingin disegani, kepingin tangannya dicium. Banyak. Kadang kepingin tangannya dicium, enggak dicium tangannya. Saya ini orang alim, kok tak minta tanganku? Apa? Tidak ada manfaatnya. Jadi orang yang disiksa oleh Allah dan siksaan itu sangat pedih, yaitu orang yang alim tapi Allah tidak memberikan ilmu yang berkah kepadanya, ya, ilmu yang berkah, maka orang-orang seperti itu akan disiksa oleh Allah dan siksanya sangat pedih. Kadang ilmunya banyak cuma dibikin cari dunia. Jangan mencari muncul oleh dia ini dah. Yang berapa dia? Wani biro sampai. Kita nak kini biro. Kan berarti dia yang ilmunya dibikin bisnis. Wani biro sampai. Atau ngasih target saya kalau di lokalan 5 juta. Luar kota Jawa Timuran 10 juta 15 juta. Jawa Tengah ya 25 sampai 30 juta. Apa ini? Ya, ilmu bukan untuk seperti itu. Ilmu diamalkan. Hanya banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan kebaikan kepada kita. Jangan sampai kita punya ilmu untuk kepingin dipuji, kepingin disanjung, jangan. Jadikan ilmu itu sebagai sarana mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Antum duduk di majelis ini, ya Allah, saya duduk malam itu cari ridho ya Allah, ya Rasulullah, saya duduk carimu, kepingin syafaatmu. Halas. Ya, kalau Allah Ta'ala ridho itu cinta, senang Allah ini. Kalau Allah senang dengan kita, beres sudah semua urusan. Dunia gampang, hajat gampang, Allah senang. Bagaimana senangnya orang tua kepada anak? Kalau orang tua senang sama anak, tidak minta sarungnya betul-betul dibeliin. Iya, celananya betul-betul dibeliin, bajunya betul-betul robek dibeliin, karena orang tua cinta. Sebaliknya Allah seperti itu. Apabila Allah Ta'ala cinta kepada kita, khalas sudah beres urusannya. Amin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad dan ada siapa Rasulullah SAW yang kudu berdoa Nabi Muhammad. Ini doa Nabi, amalkan. Ya, doa Nabi. Ini doa Nabi berhubungan dengan ilmu yang tidak manfaat. Ya. Bagaimana doanya Nabi Muhammad? Ini setiap hari Nabi sesudah salat doa ini mesti dibaca oleh Rasulullah. Apa doa itu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yarif wa min amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ini doa Nabi Muhammad. Bagaimana maknanya? Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Ini doa, amalkan. Dan juga hati yang tidak khusyuk. Kadang-kadang hati ini masih punya sifat ragu. Ya Allah, khusyukkan hati ini, lebih-lebih di waktu salat. Khusyukkan hati ini ya Allah. Mohon perlindungan supaya hati ini dikhusyukkan. Wa amalin, dan juga amal. Mohon perlindungan dari ya Allah. Wa amalin la yurfa', dari amal yang tidak diangkat. Amal tidak diterima. Mohon yang mohon perlindungan dari Allah dari amal yang tidak diterima. Kami mohon perlindungan ya Allah dari amal yang tidak diterima. Terimalah amal kami ya Allah. Begitu doa Nabi Muhammad. Wa du'ain la yusma', dan juga doa yang tidak
diterima ya Allah, ini amalkan. Paham ya? Ayo, kalau sampean hafal dengan doa ini, baca bareng-bareng ya. Allahumma inni, ayo, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Amalkan doa ini ya setiap salat. Ini doa Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Kalau doa ini dibaca, kita ini diberi ilmu yang manfaat, diberi hati yang khusyuk, diberi amal yang diterima oleh Allah, dan doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, karena doa kita meminta kepada Allah dengan doa seperti ini ya. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah berkata, "Marartu lailatal ushriyadi." Marartu lailata ushriyadi. Aku jalan, kata Nabi, lailata, di waktu malam, ushriya, yang diperjalankan malam di siapa aku. Jadi di waktu Nabi Muhammad di Isra itu perjalanan malam ya. Ya, ushriya, diperjalankan malam Nabi Muhammad. Ya, Mi'raj naik ke atas. Di waktu Nabi Muhammad perjalanan malam, mungkin di waktu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad ini melihat Nabi Muhammad di aqwamin, ada satu kelompok, kata Nabi Muhammad, aku melihat ada satu kelompok di waktu aku diperjalanan malam di Isra Mi'raj. Di waktu itu ada satu kelompok, ada satu kaum di situ, banyak kaum, kata Nabi. Takurru syafa'ahum, maka digunting, kata Nabi, syafa'ahum, apa lidahnya kaum. Jadi Nabi Muhammad melihat ada dua kaum itu lidahnya digunting sendiri. Digunting. Nabi Muhammad ini melihat ada bodolan lidahnya digunting semua. Tahu ya? Jadi di makamin dengan gunting, ya, lidahnya digunting dengan gunting. Ada apa ini lidahnya? Kaget Nabi Muhammad ini. Lalu di makamin minan nur, dari gunting, dengan gunting minan nur, dari api. Guntingnya terbuat dari api. Perhatikan. Jadi Nabi Muhammad waktu malam itu melihat ada satu kelompok, ya, satu kaum, ada satu berapa kaum di situ, beberapa orang, lidahnya dipotong dengan gunting, dan gunting itu terbuat dari neraka api. Jelas? Sebab itu menantum qulna na'tu bi khairin wa la nafi wa nahda wa nahda an syarri wa nafi. Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum tersebut, man antum, siapa sampian? Antum itu rujuk kepada jamaah muzakkar ya, berarti banyak ini. Antum ini banyak, satu dari tiga. Ya? Nabi Muhammad mengatakan, siapa dirimu? Kenapa lidahmu kau gunting? Qalu, maka kaum yang lidahnya digunting dengan api tersebut, kunna na'muru bil khair, kami adalah orang-orang yang menyuruh kebaikan, walau natihi, tapi kami tidak pernah melakukan kebaikan. Aku ini ya Rasulullah tidak sama orang, tapi tidak mengerjakan kebaikan. Ayo Nabi, yang nyuruh Nabi tidur. Ayo selawatan, yang nyuruh selawatan tidak mau selawatan. Orang seperti itu akan dipotong lidahnya, dipotong lidahnya dengan sendirinya, terbuat dari gunting, dan gunting terbuat dari api neraka. Dan kami yaitu mencegah dari perbuatan jelek, tapi kami mengerjakannya. Paham ya? Nyuruh anaknya sholat, tapi dianya tidak sholat. Ini termasuk. Nyuruh istrinya tutup aurat, tapi suaminya pakai celana pendek.
an-nasa, kata Allah di surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri, atamuruna an-nasa, kamu menyuruh kebaikan kepada manusia dengan kebaikan. Atamuruna, kamu menyuruh kebaikan kepada manusia. Kata saya ma'afusakum, tapi kau lupa kepada dirimu sendiri. Kata saya ma'afusakum, ya penuh dan kita apalah takilu, apa kau tak punya akal, kata Allah. Mereka fokus pada orang melakukan hati, menguang, melakukan sholat, menguang, tapi tidak sembahyang. Orang-orang seperti itu akan dipotong lidahnya oleh dirinya sendiri dengan gunting dan gunting terbuat dari api. Itu yang dikatakan yang dilihat oleh Rasulullah di waktu bagaimana dilewat di waktu malam, di waktu Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melihat bahwasanya banyak kaum lidahnya digunting sendiri. Mereka mengatakan kami ada orang yang menyuruh kebaikan tapi kami tidak melakukan kebaikan, kami mencegah kejelekan tapi kami berbuat kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari amal-amal seperti ini. Mudah-mudahan lisan kita dijadikan lisan yang khair, lisan yang baik, yang selalu mengerjakan kebaikan, menyuruh kebaikan, tapi kita juga melakukan kebaikan. Hati-hati ayyuhal ahibah, para muhibbin, hati-hati ya, kita diintai oleh setan, kita ditampar oleh setan ya, hati-hati jangan ikut kepada ayat setan. Kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari godaan setan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya Rabbana tarafna bi'annana taraf وتوب علينا توبة تزيل كل عوبة واستر لنا الأرض واغفر لوالدينا ربي والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضل وجود من باتساع منا بالمصطفى مهدى بكل بالمصطفى الرسول مهدى بكل صلى ربي عليه عبد القد وآله وصحبه والحمد لله بالفرد والثناء والحمد لله يا ربنا تركنا بأننا وأننا أسرفنا على ربنا أسرفنا وتوب علينا توبة تغسل كل عونا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر بكى ini doa ومولودنا الآليا الحمام بدون عداه أو غيرة أشعبا والمسلمين أجر فضلا وجود منا بالكتاب منا صلوا وسلم على الذي أنزل شهدوا فالحمد لله بالبرد والسلام والحمد لله بالبرد والسلام. Ini kasih doa Imam Haddad ya sahabat paling doa ini permohonan dijadikan orang khair, ilmu manfaat ya, salawat Nabi dapat berkah Nabi. Doa ini dilakukan ya وكبير من الشيخ مقبول إلى حضرة النبي رسول سيدنا وحبيبنا الشيخ سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وزوجه وذريته وعلى سمع صلى الله عليه وسلم وشهد 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 وكرم صلى الله عليه وسلم وكرم صلى الله عليه وسلم
ketemu sama sesama masyarakat berhormat sebagai ulama walhamdulillah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syekh di bekerja salim akan bisa semua susun keberadaan subhanallah wa syekh bil bekerja semua susun Allah imam syekh di bekerja salim wa fikir misalan semua sunnah qadar al-afas semua menambah menambah syekh ali min al-barak semua susun yang berbeda syekh di البلاد عبد الحميد بن مام عبد الله بن حسن صاحب ربه وشيخ الحبيب الامام احمد بن زيد بن ابي الشيخ ومؤسس السلطان بن مالك شيخ الحبيب الامام علي بن محمد بن حسن الحبس سيد بن مالك ورسول الله وكريم اللهم تقبل نيتنا تقبل حياتنا تقبل ببركه حمى اصرارنا النار ودودنا الاخره انا حدثني على بلدات صلاه الشر الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم